Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan mengomentari ceramah dari Habib Hasan. Ada ceramah yang menurut saya tidak bisa dicerna dengan akal dan akan saya bahas, sekaligus saya akan mengajak berpikir kepada seluruh penonton video saya agar bahwa kita ini terbiasa untuk berpikir. Karena apa? Karena ajaran agama ini ya ketika disampaikan oleh seseorang, ini harus kita cerna dulu dalam pikiran, jangan langsung dipercayai, jangan langsung dianggap bahwa itu keramat yang luar biasa. Jadi guna dan fungsi kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk berpikir, sehingga kita mampu menyeleksi setiap kabar yang masuk kepada kita, apakah kabar itu bisa kita anggap sebagai kabar yang benar atau kabar itu adalah kabar yang bohong. Video yang membuat saya tertarik untuk mengkritisinya adalah terkait bahwa Habib Hasan ini bercerita terkait wiridan-wiridan yang menjadi rutinan dari Faqih Muqaddam. Namun wiridan apa dan sebanyak apa wiridan Faqih Muqaddam, nanti akan saya tampilkan cuplikan video ceramah dari Habib Hasan tersebut. Namun sebelum itu saya tampilkan, bagi seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di dunia, khususnya di Indonesia, agar tidak terjelat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya saya langsung tampilkan cuplikan ceramah dari Habib Hasan. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Al-Faqih Muqaddam dinyatakan beliau setiap hari termasuk salah satu zikirnya la ilaha illallah 100.000 kali, Muhammad Rasulullah 100.000 kali, bersolawat kepada Nabi 100.000 kali. Wah, ibadah luar biasa. Belum lagi sholatnya, belum lagi Qur'annya, belum lagi dakwahnya. Beliau hidupnya untuk dakwah ilallah. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Dari video ceramah Gus Hasan yang baru saja kita dengarkan, bahwa Faqih Muqaddam Moyang Ba'alawi adalah sosok ulama yang luar biasa katanya. Bahkan wiridan tiap harinya ini tidak main-main. Faqih Muqaddam katanya wiridannya membaca la ilaha illallah 100.000 kali, kemudian Muhammadur Rasulullah 100.000 kali, kemudian sholawat 100.000 kali. Itu tiap hari loh. Berarti dalam setiap hari Faqih Muqaddam itu wiridan jumlahnya 300.000 kali. Jumlah yang begitu banyak, kok koper-kopernya di zaman dulu orang wiridan atau zikiran sampai menghitung. Jadi hidupnya itu untuk menghitung zikir kepada Allah. Padahal jika kita itu benar-benar sudah dekat kepada Allah dan zikir kepada Allah, ngapain perlu dihitung? Ya kan, nggak perlu dihitung. Justru ketika kita wiridan kepada Allah dengan jumlah yang begitu banyak,
Ini ya menjadikan kita wiridan atau zikir tidak fokus. Tidak fokus karena kita justru fokus pada hitungan pikiran kita. Malah buyar kita untuk fokus mendekat kepada Allah. Jadi, mbok ya hati pikir kalau ceramah. Dalam setiap hari jumlahnya 300.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Terus kok koper-kopernya sampai dihitung wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah dihitung sampai 100.000. Kemudian Muhammadur Rasulullah dihitung sampai 100.000 dan sholawat kepada Nabi dihitung sampai 100.000. Ini niat ibadah atau niat hitung-hitungan? Kalau mau niat ibadah, mau niat mendekat kepada Allah, ya sudah, pikiran saja, nggak perlu dihitung segala. Saya nggak ikhlas banget orang mendekat kepada Allah kok pakai hitungan. Itu kritik saya. Kemudian, saya akan ajak penonton berpikir logis. Kalau wiridan fakih muqaddam dari 3 jenis wiridan yang berupa la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah dan sholawat dengan total itu 300.000 karena masing-masing itu 100.000. Katakanlah satu bacaan itu 1/4 detik. Berarti dalam 1 detik itu sanggup membaca 4 kali. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 1 detik bisa 4 kali bacaan. Lah untuk mencapai jumlah 300.000, kalau kita hitung berdasarkan 1 detik itu bisa 4 kali, maka untuk mencapai 300.000 bacaan itu butuh waktu 20 jam lebih 50 menit. Ini harus perhatikan baik-baik. Berarti dalam sehari 24 jam itu hanya tersisa 3 jam lebih 10 menit. Jadi waktu selama 20 jam 50 menit itu dihabiskan untuk wiridan dengan 3 jenis wiridan tadi. Saya berpikir kapan waktu makannya, kapan waktu mandinya, kapan waktu menjalankan sholat 5 waktunya, ya kapan kalau kebelet BAB, kapan kalau kebelet pipisnya. Dan tadi disebutkan oleh Habib Hasan, itu wiridan yang tiap hari 300.000. Itu belum membaca Qur'annya, belum sholatnya, belum dakwahnya. Disambung pernyataan Habib Hasan. Jadi waktunya fakih muqaddam ini dipakai untuk berdakwah. Ini kan ngomong tapi nggak mikir. Lah untuk wiridan saja menghabiskan waktu 24 jam 50 menit. Gimana disebut bahwa fakih muqaddam itu waktunya dipakai untuk dakwah? Dakwah kepada siapa? Orang waktunya sudah habis. Itu 24 jam 50 menit, itu berarti kan belum tidur. Lah kalau dipakai untuk tidur 3 jam itu kan kurang. Kurang. Pikir pakai otak. Jadi membuat cerita keramat moyangnya tapi tidak dipikir secara logis, pada akhirnya mudah dipatahkan bahwa cerita-cerita semacam itu adalah cerita yang bohong, terlalu berlebihan. Ya kalau ngarang cerita itu ya dikarang yang susah ditebak apakah cerita itu bohong atau asli. Nah kalau ngarangnya kelewatan semacam ini, setiap hari wiridannya 300.000 dari bacaan la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah, ditambah sholawat. Ini waktunya habis untuk membaca 3 jenis wiridan itu. Habis, karena hanya tersisa 3 jam lebih 10 menit. Kapan waktu makannya? Dan untuk bersosial dan lain sebagainya, manusia juga butuh kerja, butuh istirahat. Kok bilang waktunya fakih muqaddam habis untuk berdakwah, itu dakwah dari mana orang waktunya sudah habis? Nah inilah bukti
bahwa ceramah-ceramah dari Habib Alawi ini seringkali ceramahnya tidak bermutu. Jadi membuat dongeng-dongeng yang super, dongeng-dongeng yang luar biasa, dan dongeng itu dicekokkan kepada para muhibbin Habib itu sendiri. Nah, anehnya muhibbin ini hanya terkagum-kagum tanpa mau memakai otak warasnya. Andai kan muhibbin ini mau memakai otak warasnya, maka akan menolak cerita itu karena waktunya habis untuk wiridan saja. Kapan untuk melakukan ibadah yang lain? Kapan untuk istirahat? Dan kapan untuk membaca Quran? Dan tadi dikatakan ada dakwahnya juga. Itu kapan? Apakah nggak pernah tidur? Ya kan? Itu bohong. Jadi Fakih Muqaddam yang dalam sejarah itu sepi, karyanya juga nggak ada, tetapi disebut-sebut sebagai pimpinan para wali, karena tadi Habib Hasan itu bilang bahwa pengakuan dari Fakih Muqaddam, saya di antara semua wali Allah itu bagikan Nabi Muhammad kepada para nabi lainnya. Artinya apa? Artinya jika Nabi Muhammad adalah nabi termulia di antara seluruh nabi yang ada, maka Fakih Muqaddam adalah lebih mulia-mulianya para wali Allah dibanding seluruh wali-wali yang ada di dunia ini. Dalam kata lain, berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu levelnya ada di bawah Fakih Muqaddam. Namun sayang, ketika Fakih Muqaddam yang mengaku sebagai pimpinan para wali, tapi biografinya, sejarahnya, ini tidak banyak diungkap oleh para sejarawan. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang biografinya kita mudah mencarinya, sejarah juga mencatat, dan karya-karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga nyata ada dan banyak. Sementara Fakih Muqaddam yang digembor-gemborkan sebagai ya orang yang mumpuni di bidang ilmu fikih, namanya saja kan Fakih Muqaddam, berarti kan orang yang mumpuni di bidang keilmuan agama. Tetapi satu karya saja kita tidak bisa menjumpai. Maka wajar ketika saya ragu dengan dongeng-dongeng tentang kehebatan Fakih Muqaddam karena tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Fakih Muqaddam itu benar-benar orang yang luar biasa. Ini jika memang Fakih Muqaddam benar-benar sosoknya ada loh. Kalaupun Fakih Muqaddam benar-benar sosoknya ada, saya tidak yakin sehebat seperti yang diceritakan oleh Habib Alawi. Karena sepi dari sejarah dan sunyi dari karya, itu loh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saya mengkritik ceramah-ceramah Habib, yang dalam hal ini adalah Habib Hasan. Mbok Yao kalau ceramah itu adalah ceramah yang mendidik. Sehingga umat Islam yang awam ini dengan mengikuti ceramah, itu pulang dari mendatangi majelis taklim itu membawa ilmu baru. Lah kalau ceramah isinya dongeng kehebatan-kehebatan ulama-ulama Ba'alawi yang kebenarannya kita tidak tahu apakah itu benar atau bohong. Kan sangat lucu ketika kita mendatangi majelis taklim, pulang cuma mendapat dongeng. Besok datang lagi pulang mendapat dongeng lagi. Jadi yang dibawa oleh jamaahnya adalah selalu dongeng-dongeng khurafat. Kenapa saya katakan khurafat? Karena cara penyampaiannya berlebihan dan tidak bisa dijangkau oleh akal. Habis waktu kita kalau benar-benar wiridan 300.000 tiap hari. Itu habis. Maka kita tidak akan bisa melakukan aktivitas lain. Dan bisa-bisa kita mati gara-gara kebanyakan wiridan. Iya kan? Kurang istirahat, kecapean, kurang tidur. Padahal agama Islam itu sudah mengatur bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita hidup bersosial, dan bagaimana kita bekerja. Jadi waktu itu sudah dibagi-bagi dan hadis Rasul juga menjelaskan semacam itu. Ketika ajaran-ajaran Islam yang dipamerkan cuma jumlah banyak wiridannya,
itu apa-apaan, tidak mendidik banget. Mungkin di kalangan para habib dengan mendongeng semacam itu, para jamaah akan terkagum-kagum. Tapi bagi saya tidak, saya justru mentertawakan. Apa sih istimewanya ketika kita mendongeng atau menggembar-gemborkan kehebatan moyang kita? Yang ada kan, kita itu orang yang hanya bisa mengagungkan moyangnya, tapi kita tidak punya potensi sama sekali. Itu sama saja bohong. Sama saja bohong. Buktikan kalau memang moyang Habib Ba'alawi adalah orang yang benar-benar mumpuni di bidang ilmu agama. Maka tunjukkan dengan bukti bahwa Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia itu benar-benar orang-orang yang berilmu. Tapi untuk mengatakan Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini rata-rata berilmu, ini tidak bisa. Karena apa? Karena setiap ceramahnya ya isinya dongeng. Laki-laki dongeng dan laki-laki dongeng. Tidak pernah atau jarang sekali ceramah sebagaimana ceramahnya Kiai Nusantara. Di situ mengisahkan sejarah Rasulullah, mengisahkan akhlak Rasulullah misalnya, mengisahkan bagaimana Rasulullah itu adalah nabi yang sabar atas setiap cobaan. Itu adalah bukti bahwa ulama Nusantara ini lebih punya peran dalam menyebarkan ajaran Rasulullah ketimbang Habib. Habib di Indonesia itu gembar-gembor soal moyang mereka. Jadi yang diagung-agungkan moyang lagi dengan dongeng-dongeng yang melampaui batas kewajaran. Mungkin dulu sebelum ada tesis Kiai Haji Imaduddin, orang walaupun muskil di otaknya untuk mencerna itu diam. Tetapi untuk sekarang, pola pikir kita itu sudah terbuka. Ya saya katakan kita karena dulu kan orang walaupun tahu Habib salah tapi diem, takut kualat. Berbeda dengan saya, karena saya dari dulu adalah bukan orang yang pernah menjadi muhibbin Habib. Karena saya ini adalah tipe orang yang tidak mudah dibodohi. Jadi di saat orang-orang pada umumnya atau santri-santri pada umumnya itu begitu takzim, begitu hormat dan mengakui bahwa Habib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah, maka saya mikir-mikir untuk menganggap bahwa Habib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Kenapa? Ya karena saya melihat contoh nyata Bahar Smith, kemudian ada Rizik Syihab, itu ceramahnya justru ceramah yang mengadu domba. Maka untuk saya menganggap bahwa Habib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah itu sangat sulit otak saya untuk menerima. Maka saya katakan sekali lagi, saya dari dulu belum pernah menjadi muhibbin Habib manapun. Walaupun saya ini nyata-nyata dekat dengan Habib yang disebut sebagai ulama dunia. Tapi boro-boro saya ikut majelisnya tidak. Karena apa? Ya karena mendengar ceramah-ceramahnya saja banyak ngawurnya. Bagaimana bisa saya menyebut bahwa orang yang disebut sebagai ulama dunia atau sufi dunia itu benar-benar mumpuni ilmunya, ketika hampir dalam setiap ceramahnya itu selalu membacakan ayat Al-Quran ataupun hadis, sering kepleset-pleset. Itu saja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa saya mengajak berpikir kepada seluruh penonton video saya. Ketika kita mendapat kabar apapun atau berita apapun, maka otak kita itu ditugaskan untuk mencerna. Jangan langsung dipercayai. Tak terlepas dari cerita khurafat atau keramat-keramat yang disebut sebagai keramat para moyang-moyang Ba'alawi, kita jangan langsung menganggap bahwa itu sebagai cerita yang benar. Otak kita suruh bekerja, suruh mikir. Nanti kita akan terbiasa menjadi orang yang suka mikir. Dengan kita terbiasa menjadi orang yang suka mikir, maka kita tidak mudah dibodohi oleh siapapun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baras untuk seluruh muslim di Indonesia.